Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan perkuliahan kita pada minggu sebelumnya, di mana pada minggu ini di mata kuliah hormon yang diampu oleh Ibu Saidatul Fuadiyah, kita akan membahas hormon sitokinin oleh kami kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri dengan NIM 2103105. Kemudian ada rekan saya Fatur Rahman Hidayat dengan NIM 210311126. Kemudian saya Zulfa dengan NIM 2103156 dan Octavia Permatasuri dengan 21031030. Adapun pokok pembahasan kita pada hormon sitokinin ini adalah sama seperti hormon-hormon yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang struktur hormon sitokinin, biosintesis atau pembentukan hormon sitokinin, cara kerja hormon sitokinin, kemudian peranan hormon sitokinin dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Baik, untuk materi pertama yang mencakup struktur hormon sitokinin akan dijelaskan oleh rekan saya Fatur Rahman Hidayat. Kepada Fatur, silakan. Baik, terima kasih moderator. Pertama akan saya jelaskan yaitu tentang hormon sitokinin. Hormon sitokinin merupakan hormon yang juga diproduksi oleh tumbuhan. Sama seperti auksin dan giberelin, hormon ini pun mempunyai pengaruh besar terhadap proses dan laju pertumbuhan tanaman. Sitokinin pertama kali ditemukan pada tahun 1940-an. Sitokinin ditemukan pada buah kelapa yang belum matang. Penelitian yang dilakukan oleh Johannes van Overbeek ini mendapatkan informasi bahwa embrio tumbuhan tumbuh lebih cepat jika ditambahkan air kelapa, serta informasi bahwa sitokinin ini berperan dalam memicu pembelahan sitoplasma atau sitokinesis. Sitokinin terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada tipe adenin. Tipe adenin ini diproduksi pada bagian perakaran, jaringan kambium, dan bagian tumbuhan yang sel-selnya masih aktif membelah, misalnya kinetin zetin dan BAP atau benzil aminopurin. Yang kedua yaitu ada tipe Phenylurea. Tipe ini biasanya tidak dibentuk oleh tumbuhan, misalnya di Phenylura tidiazuron atau TDZ. Selanjutnya itu struktur hormon sitokinin. Jika dilihat dari struktur kimianya, sitokinin memiliki rantai samping yang kaya akan karbon C dan hidrogen atau H yang melekat di nitrogen pada bagian puncak cincin purinnya. Bentuk dasar dari sitokinin adalah 6 aminopurin atau yang dikenal dengan nama adenin. Semua sitokinin adalah derivat atau turunan adenin. Perbedaan sitokinin satu dengan yang lain adalah pada rantai samping. Rantai samping terikat pada adenin atom C nomor 6. Substitusi posisi rantai samping dapat mereduksi aktivitasnya atau menjadi inaktif. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Fatur. Selanjutnya, biosintesis atau pembentukan hormon sitokinin itu sendiri dan cara kerja hormon sitokinin akan dijelaskan oleh Saudari Sofia. Sofia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu biosintesis hormon sitokinin, yang mana biosintesis ini terjadi pada ujung akar dan nodul akar, embrio dan endosperm biji yang sedang berkembang. Kemudian sitokinin juga banyak terkonsentrasi di daerah meristematik yang masih aktif, misalnya di daun muda, merisma apikal, serta buah yang sedang berkembang. Namun sedikit pada jaringan yang sudah tua atau jaringan yang tidak meristematik. Kemudian tahap awal biosintesis sitokinin isoprenoid adalah N-prenilasi fosfat atau AMP atau ADP dan ATP dengan dimetilalil difosfat metilbutenil difosfat atau HMBDP yang dikatalisasi oleh adenosin fosfat isopentaniltransferase atau IPT. Hidroksimetilbutenil difosfat merupakan senyawa metabolik pertengahan dari jalur
methylaryl fosfat atau MEP yang terjadi pada bakteria dan plastida. Dimetilaryl difosfat disintesis melalui jalur MEP dan jalur MPA yang merupakan jalur yang ditemukan di sitosol eukariot. Ketika DMAPP digunakan sebagai substrat, produk utamanya adalah IP nukleotida. Nukleotida TZ dibentuk ketika IPT menggunakan HMBDP. Di sisi lain, prenilasi tRNA juga berkontribusi. tRNA dengan antikodon pelengkap menjadi kodon dimulai dengan uridin, seperti tRNA dan iRNA-SAR, membawa prenilet adenosin mendekat pada antikodon. Ketika tRNA didegradasi, prenilet adenosin dirilis sebagai seperti ini. Kemudian cara kerja hormon sitokinin. Pusat produksi berada pada ujung akar tanaman, kemudian ditranslokasikan melalui pembuluh silam. Selain daerah meristem, sitokinin banyak ditemukan pada jaringan yang berkembang dengan berkelanjutan, misalnya daun muda, biji, dan buah yang sedang berkembang. Dalam proses fisiologis tumbuhan, sitokinin bekerja secara berlawanan dengan hormon auksin. Pada dasarnya, yang mampu menghentikan dominasi apikal dan merangsang pertumbuhan lateral adalah sitokinin. Namun, tanpa auksin, pertumbuhan juga tidak akan optimal. Kedua hormon tersebut harus seimbang keberadaannya dalam tumbuhan. Berikut adalah dampak yang akan ditimbulkan akibat perbedaan konsentrasi sitokinin dan auksin, yaitu yang pertama, jika konsentrasi sitokinin lebih besar dari auksin, maka pertumbuhan tunas dan daun menjadi tidak terkendali. Kedua, jika konsentrasi sitokinin dan auksin relatif sama, maka pertumbuhan menjadi seimbang baik pada akar, tunas, daun maupun batang. Dan yang terakhir, jika konsentrasi sitokinin lebih kecil dari auksin, maka pembentukan akar akan menjadi lebih aktif. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada dari Sofia. Selanjutnya, tentang peranan hormon sitokinin dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan akan dijelaskan oleh saudari Octavia. Kepada Octavia dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tentang peranan hormon sitokinin dan dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang pertama itu mendorong pembelahan sel dan diferensiasi sel. Mendorong terjadinya pembelahan sel merupakan fungsi utama dari sitokinin. Dalam memacu pembelahan sel, sitokinin ini bekerja sama dengan auksin. Lalu, jika rasio antara sitokinin dan auksin tinggi, maka akan terjadi organogenesis. Dan yang kedua, peranannya yaitu mengatur dominansi apikal. Nah, sitokinin dan auksin ini bekerja secara antagonis, berlawanan dalam hal mengatur pertumbuhan tunas aksilar. Yang ketiga yaitu peranannya efek anti penuaan. Penuaan pada tanaman terjadi karena adanya pengubahan protein menjadi asam amino dengan bantuan enzim RNase, DNase, dan protease. Yang keempat, peranannya memacu pembesaran sel pada kotiledon. Biji tanaman di kotil ini apabila dikecambahkan di tempat gelap, kotiledonnya akan tumbuh ke atas tanah tetapi berukuran kecil dan berwarna kuning. Dan yang kelima yaitu peranannya memacu perkembangan kloroplas dan sintesis klorofil. Dan keenam yaitu mengendalikan pembentukan dan perkembangan dari tumor pada batang. Dan yang ketujuh, pada beberapa spesies tumbuhan, sitokinin dapat meningkatkan pembukaan stomata. Dan yang terakhir, peranannya itu mampu memecah masa istirahat biji, dormansi biji, dan merangsang pertumbuhan embrio. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada saudari Octavia. Nah, referensi dari yang kami gunakan dalam materi tentang hormon sitokinin ini bisa teman-teman lihat di layar. Jadi baiklah teman-teman, mungkin itu pembahasan kami tentang hormon sitokinin, di mana kita sudah membahas struktur hormon sitokinin, biosintesis atau pembentukan hormon sitokinin tersebut, cara kerja hormon sitokinin, dan yang terakhir peranan hormon sitokinin dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan.
Nah, untuk pembahasan materi tentang hormon sitokinin, mungkin akan kami cukupkan sampai di sini. Kami mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.